Alright YouTube. Potong rambut cuy. Kenapa aing potong rambut? Karena udah panjang, tentu aja. Kalau panjang itu bikin sakit cuy, karena sering kecepit resleting. Aku mau ngomongin soal Pogba yang dimana salah satu pandit bola Inggris bernama Jamie Carragher yang juga seorang legend Liverpool, itu dia ngomentarin masa depan Pogba di MU dan juga influence-nya Pogba di MU. Beritanya itu dari Talksport. Jadi ini dia beritanya. Di sini. Kemudian aku taunya lewat tweetnya United Report. Jadi ini dia kata Carragher ya. Jamie Carragher on Paul Pogba. The fact we are still talking 4.5 years later, it suggests he's never been good enough in different tactical setups. Would I pick Pogba in the MUFC team now? No, I wouldn't. I don't think he's a great player. Jadi bahkan sampai 4,5 tahun semenjak kedatangan Pogba di tahun 2016, ketika itu Jose Mourinho yang masih ngelatih, yang dia yang datengin Pogba, itu bahkan sampai sekarang kita masih aja ngomongin Pogba di setiap tactical setup, di setiap taktik yang MU gunain. Mungkin emang kita sering banget gitu ya ngomongin di mana Pogba akan ditempatkan di formasi MU di setiap musimnya, di setiap pemain yang datang gitu. Waktu itu ada Fred yang datang, kita ngomongin impact-nya terhadap Pogba, McTominay yang on fire, apakah jika dimainin di lini tengah, lalu Pogba akan main seperti apa, apakah mengcover Pogba. Terus sekarang Bruno Fernandes yang main bagus sejak dibeli, dia gimana mainnya around Pogba. Jadi tim MU ini selalu pemberitaannya seputar Pogba gitu. Akhirnya dibahas sama Carragher gitu. Dia bilang bahkan Pogba bukanlah seorang pemain yang bagus. Lanjut ada lagi nih, Pogba's fans are saying Mourinho was too defensive. Ole isn't a top level manager. I'd be looking at myself. Jadi fansnya Pogba yang fanatik terhadap Pogba, mereka selalu beralasan bahwa ketika kemarin Mourinho bermain terlalu defense, jadinya Pogba nggak bisa kreatif. Ole juga bikin tim menggunakan Pogba, dia build tim around Pogba. Dia build tim around Paul Pogba. Bahkan dia ngejual Lukaku, ngejual orang-orang yang nggak fit dengan, menurutku ya, Ole menjual orang-orang yang nggak fit dengan gaya permainan Pogba, dimana dia mencoba menggunakan front three yang kencang, kayak Rashford, Martial, dan Daniel James, ada Mason Greenwood juga. Itu untuk mengakomodir truk pasnya Pogba yang emang berbahaya, truk ballnya yang berbahaya itu. Bahkan Ole pun seperti itu, tapi menurut Carragher, fansnya Pogba bakal ngedefense Pogba seperti itu. Bahkan ngata-ngatain Ole bukanlah top level manager. Itu ya, mungkin ya. Dan yang terakhir komentarnya adalah he played enough games for MUFC now, and finally Ole has said, maybe rightly so, Fernandes is my player. He's been really good since coming in January, so I'd be looking to take the money on Pogba. Jamie Carragher ini legend Liverpool, gak pernah dapat apa-apa kecuali mungkin Liga Champions ya. Tapi dia gak pernah sekalipun menang Premier League, dan sebagai legend Liverpool, ya Liverpool lah, nggak suka aku sama Liverpool gitu. Tapi untuk kali ini aku setuju. Kenapa? Karena Bruno Fernandes ini semenjak datang
di awal tahun 2020 ini emang kayak jadi selama dia fit ya, dia bakalan ngisi attacking midfieldernya MU. Disitulah Pogba di MU bakalan main gitu. Posisi Pogba yang sekarang, posisi nomor 10. Karena nggak mungkin menggantikan salah satu dari Fred atau McTominay. Dua ini paling disiplin nih, di MU nih paling disiplin dua orang ini. Nggak mungkin menggantikan salah satunya ketika mereka sedang fit. Bahkan dengan Pogba sekalipun. Karena Pogba ini adalah termasuk, menurutku nggak disiplin secara defense. Defense-nya nggak bagus Pogba. Dia lebih sering naik turun gitu loh. Maksudnya roaming, nyari ruang gitu. Dan itu nggak bisa buat menggantikan posisinya Fred dan McTominay di defensive midfielder. Jadi satu-satunya posisi yang emang oke buat Pogba adalah posisi nomor 10, attacking midfielder. Dan itu oleh sekarang lebih sering memainkan Bruno Fernandes di situ. Lalu masa pemain segede Pogba nggak dimainin? Wah, bayar gaji mahal-mahal dong. Nggak mungkin dong. Sekarang kita coba Pogba di tactical setup di mana menggunakan satu defensive midfielder dan dua central midfielder. Kayak taktiknya Pep, 4-3-3-nya Pep. Di situ ada satu defensive midfielder yang benar-benar disiplin. Kalau di Pep adalah Rodrigo dan Fernandinho. Rodrigo atau Fernandinho. Nah, kalau di MU, mungkin aja posisi itu bakal di cover sama Fred ataupun McTominay, salah satunya. Berarti di depannya adalah Pogba dan satu orang lagi. Kemungkinan karena Bruno Fernandes lagi bagus, nggak mungkin Ole nggak mainin ini orang. Dia pasti mainin. Nah, tapi kalau Pogba main sama Bruno barengan, itu lini tengahnya MU tuh bakal kacau balau gitu loh. Karena dua pemain ini secara ofensif oke, tapi secara defensif nggak pernah disiplin. Nggak disiplin ngebantu pertahanan. Bahkan secara defensif pun Pogba ini juga kalah dari Bruno. Tackles per gamenya Pogba itu jauh lebih dikit timbang Bruno. Nggak jauh sih, ya banyakan Bruno lah. Pogba tuh cuma 1,1, sedangkan Bruno itu 2,3 lebih lah. Lebih banyak tackles per gamenya. Lalu, apakah komentar Bos Carragher ini untuk nyuruh MU ngejual Pogba itu apakah tepat? Berarti paling dekat bursa transfer adalah nanti, winter, Januari. Apakah di Januari Pogba harus dijual? Menurutku enggak. Meskipun Pogba posisinya di MU udah mungkin menurutku tergantikan ya sama Bruno Fernandes yang belum turun nih. Semenjak pembelian dia belum turun, masih konsisten. Apakah Pogba harus dijual Januari nanti? Menurutku jangan. Menurutku enggak. Itu adalah keputusan yang buruk kalau ngejual dia di tengah musim. Lagi pula, siapa klub yang mau beli pemain segitu mahalnya di Januari? Jarang banget. Jarang banget ada klub yang beli pemain mahal di bulan Januari. Jadi, seenggaknya kasihlah Pogba kesempatan sampai akhir musim buat rotasi.
Apalagi MU sekarang main di Liga Champion, butuh pemain yang antara pemain cadangan dan pemain inti sama hebatnya. Butuh rotasi yang banyak. Pogba bakal dapat kesempatan main yang lumayan karena Bruno nggak bakal bisa terus-terusan main di setiap pertandingan. Jadi Pogba bakal ada kesempatan, seenggaknya sampai akhir musim buat membuktikan influence-nya di MU. Lini tengah MU menurutku udah oke nih antara Fred, McTominay dan Bruno. Ini udah trio ini udah pakem lah sekarang. Udah kuat. Ya, meskipun kadang MU tetap belum konsisten ya, tapi 3 orang ini menurutku udah nggak tergantikan gitu. Bahkan Donny van de Beek pun menurutku belum nyetel dengan MU. Konsistensi ada di lini belakang. Menurutku MU tidak konsisten itu karena belakangnya, lini belakang, bukan karena midfield. Fred dan McTominay nggak tergantikan, dan Bruno masih konsisten. Bahkan dia match terakhir sama Everton, dia yang bully Everton. Pogba bakal main. Pogba untuk sementara mungkin kegeser, tapi dia masih bisa rotasi, masih bisa main. Nah, tinggal dia gimana membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Cocok nggak dia tuh sama harganya.